Annyeong Yorobun, kali ini aku bakalan kasih kalian video pembelajaran bahasa Korea. Buat pemula di sini aku guide di kalian. Jadi kalian tidak perlu keluarkan biaya sepeser pun buat belajar jadi. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Hai teman-teman, masih dengan Irwin Sam, dan di sesi kali ini saya akan coba menerangkan lebih detail mengenai apa bedanya Korea, Korea Utara, dan juga Korea Selatan. Ini juga sekaligus membuka wawasan teman-teman dan meluruskan kesalahpahaman yang mungkin terjadi saat ini. Kita coba cek ya bareng-bareng teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan konsep yang ringan dulu kali ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pernah nonton kartun Doraemon, siapa sih dari kita yang nggak tahu Doraemon gitu ya teman-teman ya. Doraemon ini dia diciptakan di negara Jepang. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa Jepang itu merupakan sebutan negara Indonesia kepada negara mereka. Sedangkan kalau PBB itu nyebutnya bukan Jepang teman-teman, tapi adalah Japan. Makanya kalau teman-teman nonton pertandingan bulu tangkis, ya olahraga dan lain sebagainya, nggak ada kata Jepang. Jepang itu sebutan kita, tapi adanya Japan. Ya, itu sebutan internasional. Sekali lagi, internasional. Tapi orang Korea, orang Jepang sendiri, maaf, menyebut negara mereka itu bukan Jepang, bukan Japan, tapi Nihon atau Nippon. Ya, sama dengan halnya Korea, teman-teman. Ini analogi, saya analogikan ke Korea ya. Korea ini merupakan sebutan internasional, teman-teman. Internasional. Jadi negara-negara lain menyebut negara mereka adalah Korea. Sedangkan negara mereka sendiri, penduduk mereka sendiri, menyebut negara mereka sendiri itu bukan Korea, teman-teman. Tapi mereka menyebutnya adalah dengan Hanguk. Hanguk itu adalah Korea. Makanya kalau kita nanya ya, kita ketemu sama orang Korea nih di mall atau rekan kerja. Misalkan Hanguk bunniseyo, Hanguk saramieyo, bukan Korea saramieyo, nggak ada. Hanguk saramiseo, Hanguk saramimnika, Hanguk saramieyo, Hanguk bunimnika, Hanguk buniseo, Hanguk bunieyo, pakainya adalah Hanguk. Paham ya teman-teman ya, itu untuk yang pertama nih wawasan. Jadi supaya teman-teman bisa meluruskan apa bedanya Korea dengan Hanguk. Korea adalah sebutan internasional, sekali lagi saya garis bawahi. Hanguk adalah sebutan negara mereka. Mereka menyebut negara mereka Hanguk. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman, kita tahu based on sejarah Korea itu terbagi dua. Untuk detail sejarahnya mungkin teman-teman nanti bisa browsing. Karena saya nggak akan bahas terlalu detail di pelajaran kali ini, karena konteks kita adalah nanti huruf Hangul. Untuk wawasan, terbagi menjadi Korut dan Korsel. Korea Utara, Selatan. Kalau internasionalnya, North Korea dan South Korea. Internasional lagi-lagi teman-teman. Tapi orang Korea sendiri menyebut nama negara mereka, Korea Utara ya, Korea Utara ini disebut dengan Bukhan. Ya, dengan Bukhan. Kalau Korea Selatan, ini saya kembali lagi ya, nerangin lagi secara detail mengenai perbedaan Korea, Korut, dan Korsel. Korsel itu adalah Dehaming, Han, Min, Guk ya teman-teman. Jadi Korea Selatan itu memanggil nama negara mereka sendiri itu adalah Dehan Mingguk. Teman-teman udah tahu Bukhan, teman-teman udah tahu Dehan Mingguk. Sekarang saya akan berikan beberapa wawasannya ya. Yang pertama adalah baik bahasa Korea dan bahasa Korea Selatan itu sebenarnya basically sama. Orang Korea Selatan datang ke Korea Utara, mereka ngerti apa yang mereka omongin. Orang yang Korea Utara datang ke Selatan, mereka ngerti yang mereka omongin. Hanya berbeda logat saja, tapi bahasa sama, ya. Karena pada dasarnya Korea Utara dan Korea Selatan itu sama kayak Jerman Barat, Jerman Timur. Isinya ya orang-orang Jerman juga. Korea Utara, Korea Selatan, isinya orang-orang Korea juga, teman-teman. Cuma dulunya nyatu, sekarang misah gitu. Kita ada orang Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Tapi sama-sama orang Indonesia. Paham ya? Ini untuk wawasan teman-teman ya, supaya teman-teman tahu. Dan melihat fakta berikutnya ya. Ini saya mengacu ke fakta yang ada di lapangan ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman sekarang pergi ke toko buku, banyak banget buku belajar bahasa Korea. Kalau teman-teman memutuskan untuk kursus bahasa Korea pun juga banyak, online offline ya, itu sudah banyak sekali. Pada intinya, apapun yang kalian pelajari baik di toko buku atau di tempat les saat ini, semua mengacu kepada bahasa Korea yang ada di Korea Selatan, yaitu
basically ada Seoul Mall. Jadi Seoul ini adalah pusatnya. Maksudnya bahasa yang Korea yang kita pelajari ini bukan Korea Korea Utara, bukan. Maksudnya logat Korea Utara enggak. Kita logatnya adalah Seoul, Seoul Mall. Jadi kan di bahasa Korea sendiri di Korea Selatan itu juga ada apa Saturi namanya ya. Jadi itu adalah logat-logat dari berbagai macam daerah. Busan beda, Gyeonggi-do beda, dan lain sebagainya. Apalagi Jeju itu juga beda. Tapi poinnya adalah semua tempat kursus yang ada saat ini, semua buku yang bertebaran saat ini, itu mengacu kepada kurikulum ya kampus, bisa jadi ya, atau tempat les yang ada di Korea Selatan. Jangan lupa ya, Korea Selatan, bukan Korea Utara, saya lagi teman-teman. Jadi saya harap sebenarnya untuk teman-teman saat ini mengetahui bahwa yang dipelajari adalah bahasa Korea. Koreanya patokannya ya itu adalah beracuan ke Seoul yang ada di Korea Selatan. Teman-teman tidak akan menemukan bahasa Korea Utara di buku teman-teman. Atau misalkan ada dari kalian yang bilang, Sam, saya mau dong belajar bahasa Korea Utara. Saya tidak akan bisa mengajarkan itu kepada kalian. Kenapa? Karena memang dari dulu tidak ada kurikulum tentang belajar bahasa Korea Utara. Ataupun buku-buku untuk belajar bahasa Korea Utara itu nggak ada teman-teman. Semua yang dipakai Korea Selatan, Seoul. Itu poinnya ya teman-teman. Untuk Korea, Korea Selatan, dan juga Korea. Kita recap lagi supaya teman-teman semakin lebih paham. Karena saya lihat banyak yang masih belum paham atau bingung ya. Saya harap dengan adanya video kali ini bisa mencerahkan kalian untuk belajar bahasa Korea supaya lebih baik lagi ya. Oke, intinya adalah kata Korea merupakan sebutan nama internasional. PBB. Tapi kalau orang Korea menyebut negara mereka sendiri itu bukan Korea, teman-teman. Melainkan Hanguk. Hanguk, oke. Cara saya. Kemudian Hanguk itu terbagi menjadi dua. Ada Korea Utara, menyebut negaranya Bukhan. Ada Korea Selatan, menyebut negaranya Daehanminguk. Nah, next-nya adalah semua bahasa Korea yang kita pelajari saat ini yang bertebaran di toko buku, yang di toko kursus, toko kursus ya, yang di kursus-kursus intinya, itu semua mengacu kepada bahasa Korea yang di Korea Selatan, yaitu Seoul-mal atau aksen Seoul. Jadi teman-teman tidak bisa menemukan belajar bahasa Korea Utara di Indonesia. Kecuali Korea Utara sudah membuka diri lalu membuat suatu buku ya patokan kurikulum belajar bahasa Korea Utara atau mengenal perbedaan bahasa Korea Utara dan Selatan. Seperti itu ya teman-teman. Saya harap video ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masuk ke kita juga ya. Saya harap ini semua bisa menjawab itu semua. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya.